Oke guys, kita kembali lagi ke pembicaraan kita tadi itu ya, yaitu mana yang duluan proklamasi sama Pancasila. Ya, kita harus bedakan proklamasi dan Pancasila. Cara kita membedakan proklamasi dan Pancasila adalah dengan menggunakan media pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Karena di situ ada timeline sejarah yang terkandung di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sebagai sejarah kita yang paling murni. Sejarah kita yang paling murni adalah pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Sejarah yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar 1945 itu. Jadi begitu caranya kita mau membedakan antara proklamasi dan Pancasila. Oke guys, sekali lagi ya, kita bagaimana caranya kita untuk membedakan antara proklamasi dan Pancasila. Supaya kita nggak bingung gitu ya. Jadi gini, caranya adalah dengan kita masuk ke dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu terdiri dari 4 alinea. Alinea yang pertama adalah bahwa sesungguhnya kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Itu adalah paham dan kesadaran kita tentang kemerdekaannya. Kita mempunyai paham atau kesadaran kita tentang kemerdekaan, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Tadinya kita nggak mandang gitu loh guys ya. Kita nggak mandang bahwa kemerdekaan itu hak segala bangsa tadinya. Kita mau-mau aja gitu dijajah sama Belanda. Dan kita pikir itu udah merupakan peri kehidupan itu harus kayak begitu gitu loh. Ya yang jadi koloni ya harus taat, harus nurut, manut. Yang kolonial ya suka-suka gitu loh. Dan kita akhirnya mempunyai sebuah kesadaran itu. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Alinea pertama adalah kepahaman dan kesadaran kita akan kemerdekaan. Alinea yang kedua adalah perjuangan pergerakan kemerdekaan kita. Yang plus visi kemerdekaan kita yaitu negara Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur ya. Ketiga, pernyataan kemerdekaan Indonesia. Keempat, penyelenggaraan kemerdekaan. Kita menyelenggarakan kemerdekaan kita yang kita proklamirkan tanggal 17 Agustus itu. Nah, itu adalah isi daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kita sekarang ngelacak di mana posisinya proklamasi dan di mana posisinya Pancasila. Posisinya proklamasi dari 4 alinea itu adalah di alinea yang ketiga gitu loh. Dan perjuangan atas berkat rahmat Tuhan yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kan gitu kan. Jadi itu pernyataan proklamasi di situ setelah kita melaksanakan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia, dan itu perjuangan itu kita lakukan setelah kita mengalami sebuah kesadaran dan mempunyai sebuah kepahaman karunia dari Tuhan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Ini adalah kepahaman yang sangat luar biasa. Mungkin nggak dimiliki oleh bangsa lain gitu guys ya. Bangsa Indonesia dikasih pemahaman ini, yaitu bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan. Posisinya proklamasi ada di sila ketiga. Di mana posisinya Pancasila? Nah, posisinya Pancasila adalah di sila keempat. Sila keempat yaitu kita di sila keempat itu kita mendirikan negara kan. Dan kemudian daripada itunya itu adalah proklamasi. Kemudian daripada proklamasi untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang fungsinya adalah melindungi, mensejahterakan, mengedukasi, terus membuat rakyat masyarakat hidupnya bermanfaat dan lain-lain sebagainya. Fungsinya untuk itu pemerintahan negara Indonesia itu. Oleh karena itu untuk semua itu maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar, yaitu Undang-Undang Dasar 45 berdasarkan Pancasila. Jadi Pancasila itu kita ngomongnya di alinea keempat. Begitu Bro Ali, mudah-mudahan dengerin nih ya. Jadi kita ngomong Pancasila itu alinea keempat ketika kita mendirikan negara. Tapi sebelum kita mendirikan negara, ya kita ada proklamasi dulu. Fungsi proklamasi itu adalah untuk mengadakan syarat negara gitu. Bukan cuma pengumuman doang kita merdeka, tapi ada konsekuensinya menyatakan kemerdekaan itu, yaitu kita berlepas diri dari penjajahan ya. Kita bebas. Makanya setelah proklamasi Bung Karno mengatakan, ada pidato setelah proklamasi, saudara-saudara, ya kan? Kita telah merdeka. Mulai saat ini kita telah merdeka. Tidak ada lagi satu ikatan pun
atas tanah air dan bangsa kita. Mulai saat ini kita menyusun negara kita. Jadi menyusun negaranya itu setelah kita merdeka, setelah kita lepasnya ikatan si kolonial atas tanah air dan bangsa kita, kan seperti pidatonya Bung Karno kan begitu ngomongnya. Mulai saat ini tidak lagi satu ikatan pun atas tanah air dan bangsa kita. Oke, biar jelas saya cari di Google. Jadi setelah membacakan proklamasi, Bung Karno melanjutkan dengan pidato, demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Tidak ada suatu ikatan lagi yang mengikat tanah air dan bangsa kita. Mulai saat ini, mulai detik proklamasi ini, mulai detik setelah pernyataan proklamasi ini, sampai ke depan, kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia merdeka. Insya Allah Tuhan memberkati kemerdekaan kita itu. Nah itu intinya, isinya. Jadi apa yang terjadi di situ? Ya ketika kita proklamasi, kita membebaskan dulu tanah air dan bangsa kita, termasuk pemimpin ya. Bangsa itu kan ada rakyat dan pemimpin. Kita bebasin itu dulu sebagai syarat negara. Kita mengadakan dulu ya dengan pernyataan proklamasi itu. Kita menjadi ada. Ketika kita belum menyatakan kemerdekaan, kita belum ada. Tadinya sih kita mendekati kemerdekaan sama si Jepang ya, nolongin mereka untuk melawan sekutu, dan kita tolong sekutu, tapi mereka kalah gitu loh. Dan akhirnya mereka nggak bisa memberikan kepada kita kemerdekaan, dan dia harus menyerahkan kita, bangsa Indonesia, tanah air Indonesia dan bangsa Indonesia itu kepada si kolonial, kepada sekutu, dan sekutu pasti akan memberikannya kembali kepada Belanda gitu. Oleh karena itu kita merebut kemerdekaan, bukan lagi menunggu pemberian dari Jepang, tapi merebut kemerdekaan dari Belanda. Dan kita akhirnya menyatakan proklamasi kita bebas. Ikatan atas tanah air dan bangsa kita menjadi putus dengan pernyataan proklamasi. Karena proklamasi ini adalah hukum internasional. Ya kan? Dia adalah pertama kali berlaku. Start fundamental norm. Pancasila memang sudah disusun duluan gitu. Tapi Pancasila nggak bisa apa-apa sebelum adanya syarat negara kan gitu kan. Karena Pancasila itu macam resep makanan gitu ya. Kita nggak bisa bikin makanan dari resep saja kan. Yang kita butuhkan adalah bahan bakunya. Bahan baku itulah yang diberi kebijaksanaan dari resep itu kan. Sehingga nanti kita bisa menghasilkan. Nah, proklamasilah yang mengadakan adonan itu. Kalau tanpa proklamasi, maka nggak ada adonan itu. Jadi kalau nggak ada adonan, percumalah resepnya kan begitu kan. Begitu juga dengan Pancasila. Pancasila itu menunggu Indonesia merdeka atau Indonesia yang menjadi ada karena pernyataan proklamasi kan gitu. Kalau nggak ada Indonesia merdeka itu, maka percumalah Pancasila itu. Karena nggak ada yang mau dibikin jadi kue apaan. Nggak ada. Ada dua kata utama, kesadaran dan kemerdekaan. Oke, ya kesadaran. Kita menjadi sadar. Sadar di sini artinya kita nggak mau lagi dijajah, bro. Yaitu kita ingin merdeka. Sama kayak kita menjadi sadar ketika kita pergi haji dah katakan lain. Ketika kita pergi haji, kita berkontemplasi di Jabal Rahmah itu kan. Kita mikir situ, kita menjadi sadar. Oh ternyata gue ini dijajah selama ini. Dan jajah itu nggak bener. Ya dijajah itu kayak neraka dunia. Dan dimarahin sama Tuhan juga gitu. Ngapain kok mau sih dijajah gitu kan. Masa mau menderita, apakah aku tuh mengajarkan penderitaan. Aku tuh mengajarkan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan, kedamaian. Itu yang diajarkan oleh Tuhan kan. Jadi kemerdekaan adalah cara kita untuk membebaskan diri dari. Nah makanya kita mempunyai kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan seterusnya. Itu keren banget itu, paham itu. Oke, kesadaran dan kemerdekaan kolektif yang kita butuhkan. Ya, betul. Dan itu membutuhkan apa? Itu membutuhkan yang namanya edukasi. Yang membutuhkan yang namanya Nation Character Building, NBC, Nation Character Building. Yang kompak, masif, yang terorganisir, memang perlu biaya besar itu ya untuk menyadarkan bangsa kita supaya kita paham siapa kita dan mau kemana. Kita mulai titik kita dijajah dulu ratusan tahun sehingga kita mengalami penderitaan sehingga ada namanya amanat penderitaan rakyat Indonesia kan gitu kan. Lalu kita menjadi sadar kita nggak ini sejalan dengan ini nih cinta kasih yang nggak sejalan dengan kemerdekaan, nggak sejalan dengan yang normal gitu loh, nggak sejalan dengan fitrah penciptaan manusia dan seterusnya. Kita menjadi sadar di situ. Akhirnya kita
melakukan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia yang didahului dengan kita bersatu dulu kan, di Sumpah Pemuda kita bersatu. Sekalian kita jadi Indonesia dulu ya. Kalau kita nggak jadi Indonesia, nanti yang kita perjuangkan apa? Kemerdekaan siapa gitu. Makanya ada perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia yang diperjuangkan. Tapi kita harus jadi Indonesia dulu. Dan itu adalah di Sumpah Pemuda. Kita berikrar, Sumpah Pemuda pertama, kami putra dan putri Indonesia. Nah, kan dan seterusnya kan. Ya, di kemerdekaan harus dimulai dari tiap individu ya. Iya betul, kita harus mempunyai, sama kayak misalnya gini ya. Kemerdekaan itu kan kalau kita haji, saya kaitkan dengan haji aja deh, biar kebayang. Kemerdekaan itu sama kayak kita ngelempar jumrah guys ya. Kemerdekaan itu adalah cinta sejati. Kenapa? Dengan kita cinta sejati itu artinya kita sudah berlepas diri dari mindset yang negatif, perasaan yang negatif, dan spiritualitas yang negatif. Penjajahan itu juga membawa seperti itu ya, mindset yang negatif, perasaan yang negatif, spiritualitas yang negatif ya. Contohnya misalnya ada pemisahan manusia di situ, ada ada yang namanya feodalisme ya, yang eksploitatif, golonganistik, imperialistik gitu kan, dan juga adanya eksploitasi bangsa dan sebangsa gitu. Riba pokoknya, kalau mau mencari makanan itu caranya penaklukan pendudukan ya kan, atau akal-akalin bangsa lain, itu kan bangsa memangsa ya, itu dunia hutan bukan dunia. Nah makanya kita keluar dari itu. Kemerdekaan itu harus dimulai dari tiap individu ya, tapi kita membutuhkan edukasi yang kolektif juga ya. Memang kemerdekaan itu berarti proklamasi itu kita jalanin kehidupan yang merdeka itu dengan jalan kita membangun kehidupan yang menghapuskan pemisahan manusia. Makanya cara bersatu kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Kita menghapuskan kepemimpinan, kita hapuskan feodalisme. Makanya kita mempunyai republik. Kita menghapuskan perbudakan. Makanya kita menghapuskan imperialisme dan kolonialisme. Kita menjadi negara merdeka dan menghormati kemerdekaan bangsa-bangsa lain. Kan begitu bro. Dan itulah NKRI. NKRI itu loh. Jadi NKRI ini tinggi banget, lebih tinggi dari khilafah gue bilangin. Lebih tinggi dari khilafah. Kalau khilafah itu bentuknya kerajaan, ya ada pemisahan manusia di situ, ada kelas 1, kelas 2 orang manusia itu dibikin. Kemudian ada penaklukan pendudukan, bersenjata, meluaskan wilayah, to kill or to be killed. Kayak gitu-gitu kan bukan dunia manusia kan. Zaman dulu oke lah ya. Memang semua bangsa pada kayak gitu. Kalau kita nggak sendirian, kita musnah sama yang lain. Zaman sekarang nggak bisa kayak begitu. Satu itu nggak berperi kemanusiaan, nggak berperi keadilan, tidak sesuai dengan cinta kasih, tidak sesuai dengan fitrah penciptaan manusia, tidak sesuai dengan akal sehat dan hati nurani, tidak sesuai dengan kesadaran sosial manusia kita. Ya, oleh karena itu kita yang disebut oleh Quran yaitu harus menempuh jalan yang mendaki lagi sukar. Itu bahasa politiknya itu adalah progresif revolusioner, yaitu mendobrak pola-pola yang usang, yang lama itu, lalu kita masuk kepada pola yang baru sehingga kita bisa naik level. Itu namanya kembali kepada fitrah. Kembali kepada fitrah itu mendobrak pola-pola yang lama, maju kepada level yang lebih tinggi, cinta kasihnya lebih tinggi gitu loh. Baik di dalam hal persatuan, baik di dalam hal kepemimpinan maupun di dalam hal bertahan hidup. Bertahan hidupnya jangan makan riba, jangan penaklukan pendudukan, itu riba, ya kan begitu. Ya kan kalau kepemimpinan jangan pakai feodalisme, jangan menekan rakyat, jangan yang kuat menjadi penindas yang lemah, tapi haruslah menjadi pelayan yang lemah, kan begitu. Itu NKRI banget ini ya. Tidak akan sampai kemerdekaan kolektif sebelum kemerdekaan individu. Ya betul, tapi kurang betul juga gitu loh. Kita harus tetap bareng-bareng ya. Ada gerakan yang untuk individunya, ada gerakan untuk kolektifnya lah. Nggak bisa sebagian-sebagian gitu. Justru gerakan kemerdekaan supaya kemerdekaan kita secara kolektif itu harus kita bentuk ya. Dengan jalan apa? Dengan jalan kita melaksanakan revolusi Indonesia yang belum selesai kan. Kita kan ada konseptual negara kita itu yang terbentuk dari awalnya itu dari jati diri kita ya. Ketika kita lahir di proklamasi, kita mempunyai jati diri. Jati diri itu adalah puncak kristalisasinya kita dari zaman megalitikum sampai dengan puncaknya di proklamasi. Tapi yang paling intinya banget kristalisasi jati diri kita itu terletak di antara tahun 28 sampai tahun 45. Ya, di mana kita ada dapat periode Lailatul Qadarnya di situ ya, atau peletakan ukuran oleh Tuhan, oleh alam pada dirinya bangsa kita guys. Jadi di situ kita menjadi pas kita lahir di proklamasi, ketika kita putus dari penjajahan, dari kolonialisme, kita lahir sebagai
bangsa yang tidak bisa dibagi-bagi. Ya bangsa yang mau nggak mau harus persatuannya itu bulat mutlak, tidak mengecualikan suatu golongan dan lapisan, ya kan? Mau nggak mau harus Bhinneka Tunggal Ika gitu loh. Kita nggak bisa menjadi negara serikat, kita nggak bisa federal. Itu membuat kita harus menjadi negara kesatuan di satu sisi dan menjadi negara republik di sisi lain. Republiknya berkedaulatan rakyat karena ada pernyataan proklamasi itu mengandung perpindahan kekuasaan dari tangan si kolonial kepada tangan rakyat Indonesia. Nah, bagaimana kita dari situlah kita mendapatkan ide bagaimana kita menyusun negara kita. Negara kita tersusun, idenya adalah negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, itulah yang kita laksanakan sekarang dalam revolusinya kita itu. Revolusi yang belum selesai ini sebenarnya menyelesaikan atau merealisasikan konseptual negara kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kita menjadi kesatuan yang bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, dan bagaimana ya kita menjadi republik yang berkedaulatan rakyat. Dan itu menjadi mekanisme kayak semacam mesin gitu ya, di dalam ada dua mekanisme di dalam negara kita itu, dan satu mekanismenya lagi adalah kita persaudaraan bangsa-bangsa gitu loh. Bukan negara penakluk, bukan negara imperium, bukan negara kolonial, apalagi negara koloni bukan ya. Jadi ada 3 mekanisme itu yang bekerja pada negara kita itu, dan itulah yang harus kita bangun, ya kan, yang harus kita bangun gitu. Dan di dalam 3 ini, kesatuan bersemboyankan Bhinneka Tunggal Ika, Republik berkedaulatan rakyat, dan kemerdekaan kebangsaan tadi, dalam kerangka kemerdekaan kebangsaan tadi, atau artinya kita itu kemerdekaan kebangsaan itu artinya kita non-blok misalnya, ya kan, kita bersaudara dengan bangsa manapun, ya kita tidak menjadi kolonial baru di muka bumi, kita tidak akan menjadi imperium, apalagi koloni gitu ya, enggak. Nah, di dalam NKRI ini sendiri ada sosial politik ekonominya sebagai sentra gitu, bidang-bidang sentra yang akan membentuk kebudayaan, dan akhirnya kebudayaan ini akan memberikan kepribadian. Nah, inilah yang menjadi pekerjaan pokok kita sebenarnya untuk mencapai benar-benar merdeka itu, bro Mezzo ya. Apa itu pekerjaan pokok kita? Jadi revolusi Indonesia itu melaksanakan Undang-Undang Dasar 45 Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu adalah melaksanakan 3 hal yang kita harus install di dalam sistem NKRI gitu, yaitu sistem sosialnya, sosialisme ala Indonesia, sistem politik yaitu demokrasi yang harus terpimpin, tidak boleh liberal, dan ekonomi yang mengacu kepada masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Jadi benar, peletakan IKN itu bagian daripada pelaksanaan ini, dan bagian daripada pelaksanaan daripada politik, dan juga bagian dari pelaksanaan sosial atau rencana penataan sosial, penataan politik, penataan ekonomi. Jadi IKN itu ada sumbu kebangsaan di sana, itu pertimbangannya bagaimana kita meneruskan revolusi yang belum selesai, ada pemindahan mindset, ya kan, ada pemindahan cara kerja baru di situ. Bagaimana kita membangun sosial, politik, dan ekonomi, sehingga nanti sosial, politik, ekonomi ini akan membentuk kebudayaan yang modern dan luhur gitu loh. Dan pada akhirnya akan memberikan kepada kita kepribadian yang luhur juga. Nah, disitulah akan terwujud kemerdekaan kolektif itu, bro. Karena sistem mekanisme itu sudah berjalan, sosialnya berjalan, politiknya berjalan, ekonominya berjalan, gitu kan. Sistem ekonomi berjalan, akan terwujud masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Otomatis. Nggak perlu diribut-ributin. Pokoknya selesaikan aja itu mekanisme itu. Sosialisme ala Indonesia, demokrasi yang terpimpin, ekonomi yang terpimpin. Selesaikan aja itu. Itulah manifesto politik daripada Pancasila, dan itu akan nyusul, semuanya akan berjalan dengan sendirinya ketika 3 hal itu dirap. Nah, kita sekarang kan kita nggak tahu kita mau ngapain di revolusi kita ini. Revolusi Indonesia itu gimana cara menyelesaikannya? Ya, merdeka dari ikatan penjajah, dari semua jenis ikatan, betul ya, termasuk ikatan yang mengikat pikiran, perasaan, dan spiritualitas kita. Kalau di dunia meditasi, itu namanya ada ikatan pikiran yang salah ya. Seperti pikiran yang salah itu apa? Imperialisme dan kolonialisme itu pikiran yang salah. Ya, kalau secara pribadi berbagai macam mindset yang salah yang kita punya di memori kita itu ya, sehingga dia menjadi kayak benang kusut gitu ya. Akhirnya kita sulit melihat, memahami, nangkap gitu kan.
Karena banyaknya yang kayak benang kusut gitu. Itu mindset yang salah itu. Mindset yang salah paham, yang paham salah gitu kan, yang nggak penting, nggak perlu. Ya bukan nggak prinsip dijadikan prinsip gitu kan. Akhirnya sih benang kusut di dalam pikiran kita dan menghalangi penglihatan kita sehingga kita sulit untuk mengerti sesuatu yang agak rumit sedikit gitu loh. Nah gitu brother, ya kan, merdeka dari semua jenis ikatan, ya merdeka dari misalnya kalau you misalnya punya calon istri yang kayaknya nggak bakal sejalan gitu ya, udah ketahuan ya, harus dilepasin aja udah supaya you merdeka kan. Kalau enggak nanti hidup sama dia nggak merdeka loh bro. Contoh ya. Jadi gitu. Jadi pikiran, perasaan, spiritualitas yang dangkal, termasuk spiritualitas yang dangkal tuh yang egoismenya tinggi ya, nggak kurang berpikir jauh ke depan atau dalam luas, berpikir besar dan lain-lain, berpikir terlalu yang penting sekarang, yang nanti sebodoh amat nanti. Itu yang harus kita justru bersihkan ya. Setiap saat kita harus memperbaiki diri kita. Seperti kita hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik. Itu sebenarnya kita selalu membersihkan ikatan-ikatan ya, supaya kita menjadi bahagia, menjadi bersukses, menjadi sehat termasuk ya, dan lain-lain guys. Itulah yang namanya kita proklamasi itu kita ya membuang energi negatif itu yang terbentuk dalam suatu penjajahan gitu ya. Tapi di balik dari penjajahan itu kan ada mindset ya, ada mindset bagaimana cara pandang tentang ya hubungan antara bangsa. Kalau dia mau cari makan bangsa itu dia harus mencaplok bangsa lain gitu. Nah itu mindset yang salah, itu harus kita buang gitu. Kepemimpinan, kalau dia memimpin ya dia harus menindas gitu. Penjajahan begitu ya, nah itu harus terbuang tuh ya. Kita nggak pakai lagi sistem kayak gitu, kita bicara kemerdekaan kebangsaan. Oke, dengan bernegara dan beragama bukannya itu bentuk keterikatan juga, terikat oleh aturan dan dogma. Ya kita harus punya aturan dong ya, nggak boleh kita sejalannya gitu hidup ini. Nanti kita terlilit sama hawa nafsu kita sendiri, jadi malah nggak merdeka kita ya. Aturan itu untuk menata gitu. Kalau dia aturan itu malah mengacaukan, itu bukan dibuang aja aturan kayak begitu. Seperti ya kita kan membuang itu imperialisme, kolonialisme, kita ganti dengan kemerdekaan kebangsaan. Dan di dalam itu kita membersihkan pola-pola pemisahan manusia karena suku, ras, agama. Itu kita harus buang ya. Jadi misalnya kita punya agama ingin membuat orang lain sama agamanya kayak kita, itu juga imperialisme, kolonialisme namanya. Itu sebenarnya sisa-sisa daripada budaya zaman dulu, zaman perang ya. Ya Tuhan itu sebenarnya nggak ngajarin perang, nggak ngajarin berpecah belah. Itu kan budayanya orang zaman dulu, yang mau nggak mau dia harus nyebur ke situ. Kalau dia nggak nyebur ke situ, dia dimusnahin sama yang lain ya. Kalau sekarang kita nggak perlu tembok-tembok yang tinggi untuk kita hidup terpisah dengan yang lain supaya kita aman, kan nggak perlu. Kita bisa hidup bareng sama siapa yang beraneka ragam suku, ras, dan agama. Cukup dengan kita adil beradab sama orang lain, sama seperti kita dikurung sama tembok yang tinggi yang membuat kita menjadi aman gitu. Tapi ini tembok-tembok itu dihancurkan, yang ada adalah ya nilai-nilai yang kita anut, norma-norma atau hukum peraturan yang kita anut, yang akan mengatur hidup kita supaya kita gak kacau. Kita menghormati orang lain, adil dan beradab, sehingga orang lain gak merasa terancam, gak merasa dirugikan oleh cara berpikir dan keyakinan pihaknya kita gitu. Dan setiap kita ada di tengah-tengah daripada saudara-saudara kita sebangsa, itu menjadi rahmat, menjadi berkat, menjadi rahmat buat yang lain gitu. Bukan menjadi ancaman, bukan menjadi kerugian, dan seterusnya kan gitu kan. Itulah maksud daripada Pancasila, menata kita itu. Kalau Pancasila itu doktrin ya karena dia berasal dari jati dirinya kita. Jati dirinya kita apa? Kita masyarakat yang beraneka ragam, dan kita harus mempunyai persatuan, semangat persatuan yang bulat mutlak, tidak bisa dibagi-bagi, tidak boleh menjadi negara serikat. Nah gimana caranya? Mau gak mau Bhinneka Tunggal Ika kan. Itulah tuntutan daripada kejadian dan kelahiran kita dalam sejarah gitu. Gak bisa kita rubah-rubah itu. Mau disebut dogma, oke, no problem. Mau disebut doktrin, oke. Tapi bukan agama ya. Pancasila itu bukan agama guys. Jadi begitu brother Metso. Bahkan dalam skala terkecil dan mendasar adalah kemerdekaan ego pribadi ya. Kita ingin merdeka, tapi kemerdekaan kita jangan sampai merusak kemerdekaan orang lain. Kita silakan merdeka. Merdeka itu cinta kasih ya. Dengan kita mencintai orang, berarti kita memberikan kepada dia kesempatan untuk
untuk merasakan kemerdekaan. Dan kita memperlakukan orang dengan adil, beradab, nggak kita rampas, nggak kita curangin, nggak kita apa segala macam. Itu namanya kita menjamin kemerdekaan. Dan memang kemerdekaan itu penting. Kemerdekaan itu bukan melakukan sesuatu dengan tidak bertanggung jawab, bukan ya. Merdeka itu justru saling hormat menghormati, saling hormat menghormati eksistensi, saling menghormati keberadaan masing-masing ya. Kamu ada, gua ada, ya sama-sama ada dong. Jangan kamu sendiri yang maunya ada, tapi aku kok disingkirin kan gitu. Jadi itulah yang namanya kemerdekaan. Kan itu termasuk merdeka untuk bersatu. Kalau kita bersatu berarti kita merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari bermusuh-musuhan. Bermusuh-musuhan itu bagus apa enggak? Jelek, kebencian itu adalah dari setan, ya kan? Kalau Anda bermusuh-musuhan seperti ini, musuhan yang antara partai ini, itu perasaan permusuhan itu dari setan, bukan dari Tuhan. Hati-hati loh, partai-partai itu nggak fair gitu ya, demokrasinya liberal, kuat-kuatan, sikut-sikutan gitu kan. Itu dari mana itu? Ya, itu nggak merdeka, itu orang-orang yang nggak merdeka, itu orang-orang yang hatinya dijajah oleh hawa nafsu kekuasaan ya. Dan termasuk mereka yang korupsi itu ya, mindsetnya nggak tahu itu ya. Apa rakyat ini budak kali buat mereka ya, boleh diapain aja terserah ya, mereka mau menderita kayak mau apa kayak ya. Ini feodalistik banget kepalanya mereka ini yang korupsi ini. Jadi nggak merdeka, dia nggak merdeka ya. Yang miskin juga nggak merdeka gitu, nggak merdeka secara ekonomi, tapi dia hatinya mungkin merdeka. Tapi dia kalau dia mampu menghadapi kekurangan itu dengan dia tetap bahagia, berarti dia merdeka. Bahagia itu kan merdeka ya. Berarti dia mampu menghadapi amarah, kesedihan, apapun yang menyerang hatinya gitu kan. Berarti dia hebat tuh orang, tuh kuat, dia merdeka. Tapi kalau dalam arti kita harus menjadi miskin, bodoh dan terkebelakang, itu nggak merdeka juga ya, nggak merdeka juga. Jadi kita harus menjadi makmur, damai dan sejahtera. Karena itulah nama Tuhan. Kalau kita memang hidup di dalam Tuhan, ya kita harus menciptakan kesejahteraan, kemakmuran, perdamaian. Karena Tuhan itu cinta kasih. Kalau kita ego berarti kita dijajah. Egois berarti spiritualitas kita tuh sempit ya. Kita cuma mementingkan diri sendiri, nggak mau memikirkan bangsa, nggak mau memikirkan masa depan, nggak mau memikirkan akhirat gitu kan. Yang penting sekarang aman, yang penting gua aman, yang lain cemburu amat gitu. Itu berarti sempit. Egois namanya itu. Ya spiritualitas sempit. Kalau dia itu kurang bersujud namanya ya. Kalau di dalam sholat itu kita sujud ya, sujud di tanah itu berarti kita menghilangkan ego, karena ego kita sudah serendah tanah gitu. Yang tinggi di situ adalah Tuhan ya kan? Jadi kita harus seperti bersujud supaya ego kita tuh nggak sempit. Makanya kita latihan sujud biar kita berpikirnya besar, berpikirnya luas, berpikirnya jauh ke depan gitu loh. Tapi kalau nggak ada artinya sholatnya, nggak ada nilai pelatihannya di situ, ya sayang juga ya. Jangan sampai kena fawailul musallin gitu. Celakalah orang yang sholat. Karena apa? Ya karena nggak ada gunanya sholatnya. Ya karena nggak diambil pelajaran dari situ. Atau kebaktian apapun lah dari agama Anda masing-masing guys. Cuman ego kita harus ego yang benar, yang baik. Egonya kita harus ego kemerdekaan, ego cinta kasih, ego persamaan. Jadi ego kita tuh besar, maksudnya besar dalam pengertian ego kita bangsa, bukan ego pribadi gitu ya. Ada kalanya pribadi, ada kalanya bangsa, ada kalanya dunia, ego, ada kalanya seluruh alam semesta. Jadi kita melebur sama Tuhan. How to build the characters of freedom. Kita sholat tiap hari kan sebenarnya mau memerdekakan pikiran, perasaan, spiritualitas. Termasuk menyehatkan badan juga adalah freedom. Sehat kita free, pikiran kita bersih itu freedom, perasaan kita nggak dibikin diguncang-guncang oleh berbagai perasaan, emosi, itu juga merdeka namanya. Bagaimana caranya kita biar happy kayak begitu ya? Kalau orang yang Islam ya rajin-rajin melakukan ritual-ritual, membaca Quran gitu kan. Kemudian di dalam kita mempraktikkan kesolehan gitu kan, di dalam kita beramal soleh itu lakukan dengan niat yang ikhlas gitu, jangan berat hati kan begitu ya. Kita kan harus diuji, bukan kita baca buku langsung kita freedom gitu kan, nggak bisa, mana bisa kayak gitu. Kita harus diasah seperti kayak keliling Ka'bah itu kan, keliling gitu baru bisa. Jadi setiap satu keliling itu naik
telinga lagi makin tinggi. Jadi kita harus diasah pikirannya, dibuang pikiran jelek. Dengan jalan ada medianya ya, medianya kita melakukan apa misalnya, menghilangkan pikiran yang melekat itu, misalnya kita pelit. Bagaimana cara kita adakan sebuah perbuatan atau praktik yang membuat kita jadi nggak pelit, sehingga mindset pelitnya hilang dan perasaan kita untuk kecenderungan untuk pelit itu juga memudar ya, sehingga kita tidak terhambat lagi oleh pikiran dan perasaan yang jelek itu, dan spiritualitas kita menjadi luas, yaitu kita suka menolong. Itu dilatih aja, kalau mau ritual ya bisa haji itu lempar jumrah. Yang kita lempar sebenarnya bukan jumrah itu, tapi diri kita sendiri, pikirannya dilempar, emosinya dilempar, spiritualitasnya dilempar gitu, supaya positif semua. Banyak salah pelatihan. Kalau nggak tahu, misalnya dari sholat nggak bisa diambil manfaatnya, atau dari haji misalnya cuma pergi kayak orang pelesiran aja kalau haji gitu kan, ya cari aja di internet, banyak kok pelatihan yang menata pikiran, perasaan, spiritualitas ya, termasuk menata kesehatan segala macam supaya kita happy, bahagia gitu.